Pemirsa Intens Investigasi. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seketika senyap saat Ahmad Zoni membacakan bait-bait pledoi pribadinya. Namun, perhatian publik justru tertuju pada sosok Dr. Camelia yang duduk di sudut ruangan. Mengapa isak tangis sang dokter pecah tak terbendung saat mendengar penyesalan Ammar? Benarkah air mata itu menjadi bukti bisu bahwa ikatan batin mereka masih kuat, ataukah justru menjadi isyarat perpisahan yang menyakitkan? Mengapa Dr. Camelia yang biasanya selalu setia mendampingi, kini justru memilih menjaga jarak dan enggan menemui Ammar secara personal? Rahasia besar apa yang sebenarnya tersimpan di balik surat terakhir yang dikirimkan Ammar dari balik sel? Di sisi lain, ruang sidang bergetar saat Ammar menyinggung sosok yang paling ia cintai, anak-anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, Ammar melontarkan pengakuan pilu sebagai seorang ayah yang merasa gagal. Benarkah ia merasa telah membuang waktu berharga yang takkan pernah bisa diputar kembali? Hingga berharap agar anak-anaknya mendapatkan sosok bapak yang lebih baik dari dirinya saat ini? Lalu seperti apa pula ketegangan kian memuncak saat sang adik, Aditya Zoni, mengungkap fakta mengejutkan tentang kondisi mental sang kakak yang sempat ingin mengakhiri hidup? Lantas, mampukah seruan sang pengacara, John Matias, agar Presiden turun tangan menangani kasus ini, mengetuk hati majelis hakim untuk memberikan vonis rehabilitasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ahmad Zoni kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Namun pemandangan di kursi penonton justru mencuri perhatian publik. Ya, sosok Dr. Camelia tampak hadir kembali, seolah tak pernah absen memberikan dukungan moral bagi Ammar. Meski di luar sana publik terus bertanya-tanya mengenai status hubungan mereka yang dikabarkan retak. Puncak keharuan pecah saat Ahmad Zoni mulai membacakan pledoi pribadinya di hadapan majelis hakim. Di sudut ruangan, Dr. Camelia tertangkap kamera tak kuasa membendung air mata. Isak tangisnya pecah mendengarkan setiap bait penyesalan dan permohonan maaf yang terlontar dari bibir Ammar. Momen ini seolah menjadi bukti bisu bahwa ikatan batin di antara keduanya masih sangat kuat, melampaui segala isu miring yang beredar. Lantas, seperti apa suasana haru saat air mata Dr. Camelia jatuh mengiringi pembelaan terakhir Ahmad Zoni? Inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan, dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya lakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di dalam. Begitupun dengan badan ketika hati dan pikiran berdebar, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan dan nggak pernah mikir dan nggak peduli.
Dan nggak sampai 1 bulan jarak setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengaja. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin Begitupun dengan badan ketika hati dan pikiran berdebar, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan dan nggak pernah mikir dan nggak peduli. Dan nggak sampai 1 bulan jarak setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengajanya. Yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya. Kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun. Karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir Bapak. Langkah kaki Dr. Camelia usai meninggalkan ruang sidang tampak berat. Masih dengan sisa isak tangis, ia mengaku sangat terharu mendengarkan bait demi bait pembelaan yang dibacakan oleh Ammar Zoni di hadapan hakim. Namun ada pemandangan yang tak biasa kali ini. Jika pada persidangan sebelumnya Dr. Camelia selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan Ammar, kali ini ia justru memilih menjaga jarak. Saat awak media mencecar alasan mengapa ia tidak menemui Ammar secara personal kali ini, Dr. Camelia justru memberikan jawaban yang menggantung. Dengan nada bicara yang singkat, ia hanya berucap, tidak bisa menjawab, tanya Bang Ammar saja. Jawaban dingin ini pun seolah kontras dengan pengakuannya yang menyebut hubungan mereka masih baik-baik saja. Bahkan, Dr. Camelia menegaskan bahwa komunikasi mereka masih terjalin, termasuk sebuah surat terakhir yang dikirimkan Ammar untuknya. Lantas, benarkah ada rahasia besar di balik keputusan Dr. Camelia yang mendadak enggan menemui sang aktor secara langsung? Inilah pengakuan selengkapnya. Sampai Ammar ke depan tadi dok, mungkin kenapa dok? Aku nggak bisa jawab, tanya Bang Ammar aja. Dok, mending berhenti sedikit dok. Hubungan sama Bang Ammar sampai sekarang seperti apa? Baik banget, masih baik-baik. Dokter banyak pertanyaan hubungan kamu bersama Ammar kan? Kita ya dok. Enggak, baik-baik aja. Kita juga masih terakhir, masih surat-surat. Ya dok, sebenarnya. Cuman maksudnya, udah aku nggak bisa. Sementara itu, usai membacakan setiap baris pledoi yang telah ia susun dengan penuh ketelitian, dengan tegas, Ammar Zoni menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup emosional. Ya, ia berharap ini adalah momen terakhir kalinya ia harus duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus hukum. Sadar bahwa masa depannya berada di ujung palu hakim, Ammar mengaku telah menyiapkan pembelaannya secara eksplisit dan mendalam, dengan harapan besar agar vonis yang dijatuhkan nantinya sesuai dengan yang ia dambakan. Tak ada pembelaan diri yang sombong, Ammar dengan ksatria mengakui kesalahannya karena telah berulang kali jatuh di lubang yang sama. Di hadapan majelis hakim dan publik, ia pun memohon dukungan agar dirinya diberikan kekuatan untuk benar-benar melawan adiksi narkoba yang selama ini menjerat hidupnya. Apa yang tadi sudah disampaikan, ya mungkin juga teman-teman media juga sudah tahu, yang bisa melihat juga bagaimana apa yang terjadi dalam hidup saya. Namun belum secara eksplisit saya sampaikan, dan saya pikir di tempat ini adalah tempat terakhir untuk saya datang lagi gitu loh, hadir di tempat ini dan menjadi sebagai duduk di kursi ini yang terakhir. Jadi saya
saya mempersiapkan pledoi ini betul-betul secara eksplisit yang saya bicarakan dari awal hidup saya sebenarnya. Harapan saya dan doa saya selalu ya agar putusan nanti sepantasnya. Saya juga nggak menyatakan kalau saya secara murni gitu ya, secara murni memang tidak bersalah, nggak, saya tahu kalau saya bersalah. Saya bersalah, yang paling penting bersalah kepada diri saya sendiri yang berkali-kali selalu jatuh dan jatuh lagi. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu contoh dan pengingat dan yang membuat saya untuk betul-betul obat yang paling mujarab untuk saya bisa berhenti dari kecanduan narkoba. Dan saya berharap sekali dukungan dari semua masyarakat, dan saya berharap sekali dukungan atas perjuangan saya untuk melawan adiksi saya ini dari keluarga, dari teman-teman dekat, semuanya. Selain itu, suasana ruang sidang seketika senyap saat Amar Zoni mulai menyinggung sosok yang paling ia cintai. Dengan berkaca-kaca, Amar menegaskan bahwa anak-anaknya tetaplah prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Namun, di balik rasa sayang itu, terselip penyesalan yang teramat dalam. Sambil menahan tangis yang nyaris pecah, Amar mengakui telah membuang-buang waktu berharga bersama anak-anaknya, momen kebersamaan yang ia sadari takkan pernah bisa diputar kembali. Sebuah pengakuan pilu dari seorang ayah yang merasa gagal. Harapan sederhana namun menyentuh pun ia panjatkan. Amar hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia dan kelak bisa mendapatkan sosok bapak yang lebih baik dari dirinya saat ini. Sebuah untaian doa dan janji untuk berbenah demi masa depan darah dagingnya. Ya, anak-anak itu yang pasti nomor 1. Saya sebagai bapak telah membuang waktu saya kebersamaan anak saya yang nggak akan balik lagi gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saya sekarang, bagaimana mereka tumbuh besar, karena saya nggak bisa megang handphone dan saya nggak bisa ngeliat. Cuma saya yakin pasti anak-anak saya sangat sehat di luar sana bersama mamanya gitu kan. Saya berharap juga anak saya juga bahagia gitu kan bersama mamanya di sana dan bersama bisa mendapatkan bapak lah yang benar lah, yang baik lah, nggak seperti saya lah. Jadi gitu. Berarti kamu bisa Ya sekali lagi itu aja sih. Saya izin pamit ya. Terima kasih. pesan buat anak. Titik terendah Amar Zoni. Di balik jeruji besi, seperti apa sang aktor alami guncangan mental hebat hingga ingin menyerah. Dan seperti apa pula perjuangan Aditya Zoni yang pasang badan demi sang kakak agar tetap tegak berdiri menghadapi kenyataan pahit. Di tengah penantian vonis hakim, Aditya Zoni kembali menyuarakan harapan terdalamnya agar sang kakak Amar Zoni mendapatkan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Namun, di balik dukungan tersebut, Aditya mengungkap sebuah fakta yang sangat menyayat hati. Ia mengakui bahwa kakaknya sempat berada dalam kondisi depresi berat hingga terbersit keinginan untuk mengakhiri hidup. Beban mental Amar memang terasa kian menghimpit. Mulai dari jeratan kasus yang berulang hingga duka mendalam karena kehilangan sosok ayah tercinta di saat dirinya sedang mendekam di balik jeruji besi. Menyadari rapuhnya kondisi sang kakak, Aditya menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjadi benteng pertahanan terakhir. Bagi Aditya, tugas terberat keluarga bukan lagi soal perkara hukum, melainkan menguatkan mental dan psikis Amar agar tidak menyerah pada keadaan. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan pembelaan. Alhamdulillah lancar semua. Dilihat dari semua pembelaannya, menurut saya itu udah cukup lah untuk membuat penilaian nanti ke hakim ketua.
Dan ya mudah-mudahan nanti di keputusan sesuai dengan keinginan kita. Itulah, saya tahu sebetulnya dia ingin mengakhiri hidupnya kan. Kayak gara-gara ini segala macam semuanya bapak juga udah meninggal gitu kan. Cuman yang satu lagi, kita di sini keluarga menguatkan aja dan alhamdulillah yang dibilang tadi masih ada imannya untuk tidak melakukan itu. Alhamdulillah. Jadi ya di sini tugas saya adik-adiknya Panji, adik-adiknya Bang Amar untuk ini aja, untuk fokus ke mental dan psikis Bang Amar sih sekarang. Beralih ke kabar miring mengenai kandasnya hubungan asmara antara Amar Zoni dan Dr. Camelia, Aditya Zoni rupanya enggan memberikan jawaban pasti. Saat dicekar pertanyaan mengenai isu perpisahan tersebut, Aditya dengan tenang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti dan sama sekali tidak ingin ikut campur dalam urusan pribadi mereka berdua. Bagi Aditya, saat ini bukan waktunya untuk mengurusi drama percintaan. Fokus utamanya tetap tertuju pada penyelesaian kasus hukum yang tengah menjerat sang kakak. Yang tahu cuma mereka berdua. Aku nggak tahu, aku nggak ikut campur urusan mereka berdua kan. Jadi yang sekarang aku fokus ke ini aja sih, ke kasus Bang Amar sekarang gitu loh. Itu nggak ada sharing ke Bang Adit itu tentang hubungan mereka? Nggak ada. Soalnya kan Bang Amar pun juga nggak bisa telepon-teleponan segala macam kan, lagi di sana kan. Dia bilang Bang Amar juga ya gue salah, tetap salah. Jadi apapun yang dia lakukan kemarin itu adalah kesalahan dan itu mudah-mudahan jadi pelajaran yang penting buat dia, buat kita semua generasi muda juga. Seperti apa pula, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, memohon perhatian kepada Presiden agar turun tangan selamatkan generasi muda dari narkoba. Benarkah langkah ini menjadi upaya terakhir demi dapatkan hukuman rehabilitasi bagi Amar Zoni? Sementara itu, sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus penuh harapan terlontar dari bibir kuasa hukum Amar Zoni, John Matias. Tak tanggung-tanggung, John Matias secara terbuka menyampaikan harapannya agar kasus hukum yang menjerat Amar Zoni dapat menjadi perhatian khusus dari Presiden. Bagi John, kasus ini bukan sekadar urusan satu individu, melainkan cerminan dari ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Namun di balik visi besarnya, John Matias tetap konsisten dengan misi utamanya di meja hijau. Ia menaruh harapan besar agar majelis hakim dapat mengetuk palu keadilan dengan memberikan hukuman rehabilitasi bagi Amar Zoni. John menegaskan bahwa rehabilitasi adalah jalan satu-satunya bagi pecandu untuk sembuh dan kembali berkontribusi bagi masyarakat, bukan sekadar mendekam di balik jeruji besi. Jadi itu juga yang harus jadi perhatian oleh Pak Presiden Prabowo sebagai kepala negara untuk BNN ini. Edukasi dong masyarakat ini. Kalau orang minta asesmen ini kan bukan orang yang berurusan dengan polisi aja kan, harus kan orang-orang yang ya ibaratnya yang IPWL yang melapor diri ya harus kan juga segera di asesmen supaya dia diobatin. Masalah narkotika ini nggak akan bisa selesai dengan pemenjaraan. Malah kita lihat di persidangan itu kan sangat naik ya. Sampai 80% orang di lapas pengakuan dari apa itu terlibat dengan pemakaian narkotika. Ini kan berbahaya negara ini kalau begini. Malah harusnya para narapidana narkotika ini harusnya kan dapat rehabilitasi yang bisa menyehatkan dia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers
hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.